Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya baca buku ini buku tahun berapa ya? Ini menarik sekali ya. Jadi apa yang tertulis di buku ini gitu ya, itu ternyata banyak yang sudah dilakukan, banyak yang belum dilakukan ya. Itu luar biasa ya. Nah, hari ini saya ingin membahas ya tentang aset di dalam bisnis ya. Jadi aset di dalam bisnis ini penting gitu ya untuk Dani gitu ya, Dani belajar, Yudi belajar, Bu Astri belajar, dan Dinda belajar. Nah, setidaknya ada empat aset yang mana dalam bisnis itu kita harus bangun. Jadi sesungguhnya kalau kita hanya membangun jual beli gitu ya, membangun ini iklan gitu ya, ngiklan gitu, itu sesungguhnya kita bukan sedang berbisnis, tapi kita sedang berjual beli gitu, produk. Kenapa? Karena kalau iklannya berhenti gitu ya, udah selesai, penjualan kita nggak ada lagi. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengolah aset yang kita dapat dari iklan. Apa itu? Itu namanya aset customer. Nah, aset customer ini sangat penting gitu. Bagaimana orang dikatakan customer, dikatakan pelanggan, itu kalau dia berkali-kali beli di tempat kita dan merasa puas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah ada testimoni gitu dari produk teman-teman orang-orang yang beli itu? Sudahkah ada testimoni? Setiap pembeli itu ditanya itu, apakah testimoninya, masalah-masalahnya apa gitu. Apakah sudah ada itu? Gitu. Nah, di situ harusnya teman-teman menggunakan aset customer itu benar-benar aset customer. Dan CRM atau CRM ya, Customer Relation Management, itu sangat berperan di sini gitu. Memanajemen customer ini sangat berperan, di mana pelanggan-pelanggan kita itu menjadi aset yang mana itu akan beli terus selalu produk kita gitu. Nah, maka kita harus tahu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu kita harus catetin, kita harus tahu gitu. Dan kita memunculkan produk-produk baru sesuai kebutuhan mereka. Itu yang penting di dalam aset. Nah, pemahaman aset customer ini sangat dalam ya, sangat dalam. Artinya apa itu? Artinya kita itu udah punya data. Berapa database customer yang kamu kuasai? Sekarang Din, berapa database customer yang kamu kuasai? Lebih dari 5.000. Pertanyaannya, apakah kamu mengenal semua? Nah, itu. Apakah kamu dekat dengan mereka semua? Apakah sudah pernah kamu kunjungin semua? Itulah aset. Apakah mereka percaya dengan kita? Gitu. Itulah aset customer. Gitu. Maka, apakah kita sudah melayani mereka setiap hari? Itulah aset customer. Maka yang belum di perusahaan ini adalah menciptakan layanan harian. Gitu. Menciptakan layanan harian
yang mereka nikmatin gitu. Yang mereka nikmatin, mereka layanin gitu. Yang kita tuh melayani mereka harian gitu. Dan mereka bertanya apapun itu ke kita gitu. Itu kepentingan, penting sekali gitu. Maka aset ini haruslah gitu ya, haruslah dijadiin seperti itu, yang setiap hari itu kalau ketika mereka itu menikmati layanan kita, itulah menikmati layanan harian yang kita sajikan. Nah itu kan belum, maka kita harus menciptakan layanan harian yang mereka nikmati, yang pelanggan-pelanggan ini kita punya gitu. Maka menciptakan layanan harian bagi pelanggan-pelanggan kita itu penting. Nah pertanyaannya apa itu gitu. Itu yang harus Anda maka konten itu harus harian agar mereka menikmati konten yang berbobot ya. Terus selain konten tanya jawab itu harus kita nikmatin, harus kita lakukan sehingga mereka itu di kolam kita itu nyaman, di kolam kita itu menikmati. Nah kemudian gitu ya, ada yang namanya aset yang kedua adalah aset tim. Aset tim itu dikatakan aset gitu ya kalau dia itu menghasilkan uang gitu. Bagaimana tim itu bisa menghasilkan uang? Kita itu kan kerja cari uang gitu ya. Selama tim itu, selama orang itu menghasilkan uang gitu, itu no problem. Cara berpikirnya seperti itu. Bagaimanapun kita harus memimpin, dipimpin. Nah yang menjadi bahan ini adalah bagaimana agar tim itu selalu menghasilkan uang, selalu menghasilkan kinerjanya itu selalu diukur berbasis kinerja keuangan itu. Karena ini bisnis bukan yayasan sosial. Itu yang menjadikan kita itu harus melatih tim yang mau dilatih gitu. Yang mau dilatih, yang mau upgrade itu yang mau gitu. Maka akan menjadi liabilitas, akan menjadi suatu beban sekali gitu ya ketika tim ini gitu itu tidak berbasis kinerja keuangan yang pertama, kemudian menjadi beban karena dia tidak produktif. Maka jawaban mendasar gitu ya, jawaban mendasar, keputusan mendasar apa yang harus menjadikan aset tim itu adalah para pemimpin ini adalah bagaimana kinerja diukur dengan perform keuangan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah aset vendor, aset supplier. Nah ini lemah nih yang di buku ini, di buku, di webinar ini lemah nih. Webinar ini harusnya memiliki vendor suppliernya itu pemateri. Nah ini harus ada yang nyari itu buku ini gimana produksinya gitu, apakah sudah jalan dengan bagus gitu, ininya gitu, aset vendor suppliernya. Ini aset, kalau di apotek aset ini sangat berdampak, aset supplier ini. Nah yang selanjutnya adalah aset networking, jaringan. Nah aset jaringan networking ini kuat sekali gitu. Maka saya minta Dinda, Yudi, Dani gitu ya, waktu liburan itu digunakan untuk bertemu orang-orang yang untuk networking. Apakah itu pelanggan Anda yang Anda jadiin networking atau gitu, atau orang-orang yang lebih hebat daripada Anda. Nah ini harus Anda temui gitu. Ini aset networking jaringan gitu. Nah jaringan ini, networking jaringan ini ada kekuatannya gitu. Selama Anda masih sudah pernah nginep bareng dengan mereka gitu, itu lebih kuat gitu.
lebih kuat, networkingnya lebih kuat. Nah, maka untuk tim buku gitu ya, tim buku aset yang paling penting itu adalah sekarang adalah aset customer, aset tim, dan aset networking ini. Bagaimana menggunakan jaringan kita untuk memperkuat, mempertajam, memperluas penjualan. Nah, reseller itu Din, networking itu. Untuk networking itu luar biasa, penting sekali. Itu. Nah, dengan adanya aset ini gitu ya, dengan adanya aset ini maka itu diolah. Saya mau ada produk layanan harian gitu, produk layanan harian yang mana itu untuk pelanggan-pelanggan kita. Tim ahli satu tim ahli itu kebutuhannya di situ, Din. Itu tim ahli itu harus segera gitu. Demikian dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.